mulai rekam. Oke, kita mulai. Kak. Ini aku ngebahas yang mana? Yang file yang di-share ke aku atau ini soal-soal aja? Atau mau ini Kak, saya ada soalnya aja. Soalnya aja Oke. mendingan. Dari awal Boleh, gitu boleh. bahasnya. Kalau Kakak mau. Oke, boleh. Boleh tuh. Iya. Sudah saya kasih kan Kak? Oh, yang foto itu kah? Iya. Iya, yang soal itu. Ya, judulnya yang latihan paling soal susah itu 2E. matematika wajib 12 IPS itu kan? Nah, ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari nomor 1 ya di situ. Nah, nomor 1 ini dia punya 4 cabang, alias ya soalnya beranak tuh. Ya, oke. Untuk nomor 1 ini kita berurusan dengan balok. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Diketahui panjang rusuk AB 12 cm, BC 5 cm, dan AE 8 cm. Kita mulai dari bagian A dulu. Jarak titik A ke G. Nah, kalau jarak titik ke titik yang lain, itu sebenarnya panjang garisnya. Panjang garis yang menghubungkan kedua titik. Berarti jarak titik A ke G itu panjang AG. Ya, panjangnya AG. Panjang AG. Oke, sekarang AG itu kan ini ya, sat gitu. Sekarang perhatikan bahwa panjang AG ini ya bisa nggak kita nyari secara langsung? Bisa. Oke. Gimana caranya kita nyari itu? Make ini Kak. Cara cari apa namanya? AG-nya itu dia pakai rumus diagonal balok bukan? Oke, bisa. Diagonal. Oke. Kita bisa pakai itu atau ya caranya kenapa kita bisa pakai rumus yang itu ya? Itu sebenarnya dari ini. Jadi aku gambar ulang deh baloknya ya, biar lebih dapat gambarannya. Oh ya, aku mau bilang kalau ada soal dimensi 3, jangan lupa untuk gambar. Karena kalau nggak digambar, nggak tahu kita mulai dari mana gitu ya. Iya, Pak. Oke, Kak. Garis AG sebenarnya kan dia diagonal ruang balok ya. Kenapa? Karena dia menghubungkan dua titik yang tidak sebidang. Itu kuncinya. Oke. Panjang AG ini ya bisa kita cari dengan memanfaatkan segitiga ACG. Oke. Nah, AC tegak lurus dengan CG. Dia tegak lurus. Ya. Tegak lurus dengan CG. Berarti kita cari panjang AC dulu kalau gitu. Ya. Oke. Panjang AC adalah akar dari apa? Dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Oke. Itu dia. Kita masukkan AB-nya 12, BC-nya 5. Ya. Nah, ini kita hitung yang di dalam bentuk akar dulu kan. Berarti 144 tambah 25. Ini kan masih dalam tanda akar. Berarti AC sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Berikutnya, karena kita udah tahu panjang AC dan panjang CG itu udah dikasih tahu di soal, maka kita bisa pakai teorema Pitagoras buat nyari panjang AG, yaitu akar dari apa? Jadi karena AC-nya udah diketemuin, berarti AC ditambah CG. Oke, itu dia. Sekarang AC kuadrat
berarti kan 169 ya. Ditambah CG itu panjangnya 8. Berarti 8 Bukannya kuadrat 13, Kak? 64. AC-nya Oh 13 iya, kan. itu ya. Oh, Habis langsung itu ya, Kakak ya? dikuadratkan. Oh, langsung Nah, ya. langsung. Oke. Nah, 169 tambah 64 itu kan 233. Nah, ini udah bentuk yang paling sederhana. Kalau kayak gini. Ya. Berarti biarkan jawabannya dalam bentuk akar, nggak apa-apa. Berarti panjang AG sama dengan akar 233 cm. Itu. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Oke, Kak. Mungkin ini, Kak, bisa ngasih tahu yang rumus diagonal balok biar Oke. Ya, Kak, gampangnya cara balok. cepatnya. Oke. Saya nggak ngerti soalnya, Kak. Oke. Gini. Sebenarnya secara umum ya, kalau kita punya balok, apapun baloknya ya, walaupun kubus sebenarnya juga balok, tapi kubus itu balok yang panjang, lebar, dan tingginya semuanya sama. Kayak gitu. Misalkan kita punya balok A, B, C, D, E, F, G, H. Panjangnya P ya, lebarnya L, tingginya T. Panjang diagonal ruang, berarti kan aku bisa nyari panjang salah satu dari 4 diagonal ruang pada balok. Berarti bisa HB, nah, aku ganti ini. Bisa panjang HB, AG, EC, atau DF. Bisa salah satu dari 4 itu, hasilnya akan sama semua. Ya. Misalkan untuk kasus, bukan kasus, ding, contoh. Untuk contoh ini, aku mau ambil AG aja, gitu ya. Nah, untuk nyari panjang AG, berarti kan kita harus punya segitiga ya, istilahnya. Nah, segitiganya itu yang mana? Caranya, kita tarik garis yang menghubungkan A dengan C. Terbentuk garis AC yang merupakan diagonal bidang. Oke. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, kita punya AC itu kan akar dari AB kuadrat plus BC kuadrat. Ya. Sama dengan akar dari P kuadrat plus L kuadrat. AC kuadrat, kuadratkan kedua ras ya, dapat AC kuadrat sama dengan P kuadrat plus L kuadrat. Berikutnya, panjang AG, berarti kan kita butuh panjang sisi AC dan CG. Ya. Dan satu lagi, ini tegak lurus. Ya. Akibatnya, panjang AG sama dengan akar dari AC kuadrat plus CG kuadrat. Oke. AC kuadrat, P kuadrat plus L kuadrat, ditambah CG kan panjangnya T. Berarti CG kuadrat, T kuadrat. Dengan demikian, dapat tuh asalnya. Kenapa bisa diagonal ruang pada kubus atau balok ya, itu sama dengan akar dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Begitu. Oke, Kak. Bentar menyatat dulu ya, Kak. Oke. Kak, jadi sebenarnya tegak lurus itu berguna ya, Kak ya? Saya masih kurang ngerti gitu loh, fungsinya tegak lurus gitu. Fungsinya tegak. Oh, kenapa kita harus tahu apa yang tegak lurus gitu kan? Itu sebenarnya nanti ngebantu di ini sih, nyari jarak atau nyari panjang sisi gitu sih kurang lebih. Oh, oke, Kak.
Oke, udah. Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor B. Oke. Jarak titik B ke titik M. Titik M merupakan pepotongan garis FH dan EG. Berarti kalau begitu, jaraknya merupakan panjang garis BM. Ya. Seperti biasa ya, kita gambar baloknya. Balok set gini. Oke. Ini balok ya, set 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 A B C D E F G H. Oke. M itu kan pepotongan FH dengan EG. Berarti kita bikin garis FH ini dan garis EG. Nah, itu dia. Perpotongannya di sini. Inilah titik M. Oke. Untuk nyari panjang BM, berarti kan kita harus punya segitiga kan? Nah, segitiganya itu bisa terbentuk kalau kita tarik garis dari titik B ke M. Set. Itu dia. Ya. Nah, berikutnya adalah garis FM dengan BF itu tegak lurus. Ini tegak lurus. Ya. Nah, karena dia tegak lurus, maka kita bisa cari panjang BM pakai Pitagoras. Ya. Tapi sebelum itu kita cari panjang FM dulu. Ya. Nah, perpotongan FH dengan EG itu nanti sebenarnya berada tepat di tengah diagonal. Tepat di tengah diagonal ini. Jadi kayak pas di tengah gitu loh. Tengah persegi panjang. Ya. Nah, berarti kita gambar bidang EFGH. Gambar bidangnya seperti ini. Bidang EFGH itu kan tadi FH sama EG ya. Set gini. Titik tengahnya itu M. Oke. Jadi ini tuh kayak ngebagi dua. Titik M itu kayak titik tengahnya EG dan juga FH. Ya. Oke. Berarti panjang FM itu kan setengah dari panjang FH. Ya. Panjang FH bisa kita cari pakai Pitagoras. Ya. Panjang EH itu bentar, 5 ya. 5. Bisa itu panjang EF 12. Semuanya dalam senti, ya. Berarti tadi sebenarnya kita udah tahu panjang HF itu 13 cm. Ya. Ini dapat dari mana? Pitagoras. Oke. Pitagoras. Berikutnya, karena kita pengennya tahu gitu ya, panjang FM berapa? Nah, FM tadi panjangnya kan setengah dari FH. Berarti FM sama dengan setengah kali FH, setengah kali 13, 13 per 2 cm. Ya. Kita udah tahu panjang FM, panjang BF itu 8 ya. 8. Sehingga kita bikin segitiganya. Bikin segitiga BFM, siku-siku di F. Ya. Panjang FM 13 per 2, panjang BF 8. Oke. Nah, karena BM di sini sisi miringnya, maka BM kuadrat sama dengan apa? Sama dengan BF kuadrat tambah MF kuadrat. Oke. Sip. Itu dia. 8 kuadrat ditambah 13 per 2 kuadrat. Ya. 8 kuadrat 64 ditambah. Nah, ini 13 per 2 dikuadratkan artinya kan 13 per 2 kali 13 per 2. Ya. Dengan demikian, 13 per 2 dikuadratkan sama dengan 13 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Ya. Sama dengan 64 ditambah 100
169/4. Ya. Ini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 4 berarti 4 kali 6 4, 256 ditambah 169. Dapat 425/4. Ini BM kuadrat, bukan BM. Ya. Dengan demikian, untuk tahu panjang BM, kita akarkan, ya, akar dari 425/4. Oke. Ini bisa kita selesaikan pakai sifat akar yang ini. Kalau kita punya akar A per B, ya, itu akan sama dengan akar A dibagi akar B. Dengan syarat A lebih dari sama dengan 0 dan B itu lebih dari 0. Ya. Syaratnya itu. Berarti akar 425/4 bisa diubah menjadi seperti ini. Akar 425 dibagi akar 4. Ya. Oke. Akar 4 itu 2. Nah, akar 425 itu bisa kita sederhanakan. Bisa kita sederhanakan karena apa? 425 itu sama dengan 25 kali 17. 17. Nah, next, karena kita tahu 25 kali 17 itu 425, ya, kita pakai sifat ini. Kalau kita punya akar dari A kali B, ini bisa kita pisahkan. Jadi, akar A kali akar B dengan syarat nilai A dan B harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Gitu. Oke. Berarti akar 425 diubah jadi akar 25 kali akar 17. Ya. Akar 25, 5. Akar 17 biarkan per 2. Dapat deh panjang BM. Yaitu 5/2 akar 17 cm. Oke. Oke, Kak. Pusing banget. Gimana? Lanjut. Lumayan. Lanjut ke C. Lanjut. Kak. Oke. Nah, untuk C sama D ini, ya, ini levelnya udah naik dikit. Naik dikit. Ya. Untuk soal C, itu jarak titik B ke garis AC. Nah, untuk yang satu ini, kita nggak bisa tahu secara langsung. Ya. Jadi langkah pertama, gambar baloknya. Ya. Gambar dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Nah, kita bikin garis AC dulu. Set. Gitu. Sekarang letak masalahnya adalah dari titik B ke AC, jalur terpendeknya itu lewat mana? Itu yang jadi pertanyaannya. Apakah B, A, B, C, atau bukan keduanya? Itu yang jadi masalahnya. Ya. Nanti jawabannya adalah bukan dua-duanya. Bukan panjang AB, bukan juga panjang BC. Jadi, di sini kita harus apa? Proyeksi. Ya. Ingat, proyeksi yang kita bikin di sini harus tegak lurus dengan garisnya. Harus tegak lurus. Kenapa? Karena kalau dia tegak lurus, itulah nanti jalan paling pendeknya. Jalan paling cepat. Ya. Paling cepatnya lewat situ. Ya. Nah, untuk memudahkan, kita akan gambar segitiga ABC. Siku-sikunya di mana? Di B. Ya. Siku-sikunya di B.
Nah, proyeksi dari titik B ke garis AC jatuh di tengah kah? Di tengah AC kah? Iya. Nanti. Oke. Di tengah, jawabannya enggak. Dia enggak di tengah. Tidak di tengah. Kenapa gitu, Kak? Tidak. Kenapa, Kak? Oke. Kenapa enggak di tengah untuk kasus ini? Sebenarnya bisa kalau dia jatuhnya di tengah. Itu bisa. Dan itu, mohon maaf, hanya berlaku untuk kubus. Kubus aja yang kayak gitu. Hanya kubus. Sedangkan yang kita punya balok. Jadi jatuhnya nanti dia nggak pas di tengah AC, nggak. Tapi kayak agak ke sini gitu. Agak di sini. Jadi nggak di tengah pas gitu. Ya. Oke. Dan juga kalau misalnya B ke tengah AC pas, itu kayak jalannya lebih lebih panjang gitu daripada kita ambil langsung ke sini gitu. Nah, dengan demikian, kalau titik B ini kita proyeksikan ke garis AC, maka kurang lebih di sini, ya. Inilah titiknya, ya. Dan ini tegak lurus, kayak gitu. Selalu tegak lurus. Titik warna pink ini, aku mau kasih nama, kasih huruf apa ya enaknya? Oh, O, oke. Kita kasih nama O. Nah, di sini panjang BO itu jarak titik B ke garis AC. Jaraknya itu ini, panjang BO. Panjang itu. Oke. Nah, sekarang untuk nyari panjang BO ya, di sini kita lihat segitiga ABC. Lihat segitiga ABC, ya. Nah, segitiga ABC ini tentunya kan punya luas ya. Nah, luas segitiga ABC ini ada dua jenis, ada dua macam. Oke. Dan luasnya ya it must be the same gitu. Oke. Luas ABC itu bisa kita tuliskan sebagai setengah kali AB kali BC. Oke. Jadi anggap aja AB itu alas, BC itu tingginya. Ya. Nah, bentuk kedua untuk luas segitiga ABC adalah salah satunya nanti ada BO. Ada itu. Setengah kali BO kalikan dengan apa? Kalikan dengan apa? AC. Oke, betul ya. Jadi untuk bentuk yang kedua ini ya, kita anggap AC itu sebagai alas dan BO itu sebagai tingginya. Oke. Nah, berikutnya setengah bisa kita coret ya. Panjang AB 12, panjang BC 8 ya. BO itu yang kita cari panjangnya. Nah, panjang AC tadi kita udah dapat 13 ya. Kita udah dapat 13. Berarti panjang BO 12 kali 8 per 13 ya. Berarti panjang BO 96 per 13 cm. Kayak gitu. Udah, gitu aja sebenarnya. Jadi untuk kasus yang ini dan juga nanti untuk bagian D ya, kita akan pakai kesamaan luas segitiga. Ya. Kita akan pakai itu. Ada pertanyaan mungkin? Kak, maaf, Kak. Yang Yes. BC itu 5, bukannya 5 ya, Kak? Oh iya, Rusuknya sorry. 5. BC-nya 5, sorry. Ini 5. Berarti 60 per 13 ya. Kalau gitu. Oke, thank you. Ya. Oke. Sebelum Kak, mau nanya, lanjut, Kak. ada pertanyaan kah? Menanya, Kak. Saya masih bingung. Yes. Yang BO kali AC itu kenapa nggak BO kali AO? AO-nya sebagai alas gitu loh, Kak.
Oke. Kenapa Nah, harus yang AC? kita lihat itu segitiga ABC, bukan ABO. Bukan yang ini. Dua segitiga ini yang sebenarnya kita lihat itu. Segitiga ini luasnya itu bisa kita nyatakan dalam dua bentuk atau dua jenis. Yang pertama, kita anggap AB itu sebagai alas, BC sebagai tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, anggap AC sebagai alas dan BO sebagai tinggi. Itu yang kedua. Gitu sebenarnya. Kenapa kok kita nggak ngambil AO sama BO? Karena yang kita pakai di sini segitiga ABC, bukan ABO. Gitu. Oh, oke, Kak. Di situ. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, soal D itu jarak titik A ke garis BH. Oke. Kita gambar baloknya dulu ya. Gambar baloknya. Set 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 A B C D E F G H. Kita bikin garis BH dulu ya. Berarti ini garisnya. Nah, proyeksi titik A ke garis BH nanti kan jatuhnya pasti di garis BH. Pasti di situ. Tapi letaknya tidak di tengah BH. Tidak di tengah. Tapi kurang lebih ya sekitar sini lah ya. Ya, sekitar situ. Misalkan mau pakai huruf apa yang titik ini? Mau pakai huruf apa? Aku bakal ngikut soalnya. ABH. Oke, itu segitiganya, betul ya? Betul. Kita akan pakai segitiga ABH untuk nyari ini, panjang garis warna Tosca enggak? Tosca ya? Itu dia. Oke. Misalkan titik yang ini aku kasih huruf apa ya? Misalkan J, misalkan. Sebenarnya penamaan terserah sih, tapi kalau ini aku lebih prefer ke A aksen. Kenapa? Karena A aksen ini dia sebenarnya kayak hasil proyeksi titik A ke garis BH. Ya. Dan ingat, ini tegak lurus. Jadi garis yang kita bikin ini, garis ini selalu tegak lurus dengan yang ini. Gitu. Oke. Tadi udah benar ya, kita akan pakai segitiga ABH. Oke. Nah, kita akan pakai segitiga A. Jadi kita gambar di sini ABH. Oke. Nah, panjang berarti kan tadi A aksen di sini ya. Oke. Dan ini siku. Oke. Sekarang ngapain ya? Oke. Di sini kita nggak akan pakai kesamaan yang itu sih. Kita nggak akan pakai kesamaan luas segitiga. We will not use that in this question. Instead of that, kita akan pakai kesamaan panjang sisi ini, AA aksen. Jadi di segitiga ABH ini ya, garis AA aksen itu garis tinggi segitiga ABH. Oke? Itu garis tinggi. Ya. Nah, kalau aku lihat di file yang di sini ya, itu pakai kesamaan luas segitiga ya. Bentar aku cek dulu. Iya, Kak. Oh, pakai itu ya. Bisa sih. Bisa juga pakai itu, tapi kayaknya itu nggak langsung apa ya? Nggak langsung ketahuan Agak gitu ribet. dapat dari. Maka aku sebenarnya lebih suka pakai kesamaan
panjang sisi AA aksen karena dia lebih mudah untuk dicari gitu loh, ya. Oke, sekarang panjang AA aksen itu kan dia sama ya karena dia berimpit. Berarti fokus perhatian kita adalah pada dua segitiga. Yang pertama, segitiga AH A aksen ini dan segitiga AB A aksen. Itu yang kedua. Oke. Nah, sekarang panjang HB sepanjang ini kan. Sepanjang itu tadi kita udah hitung sih sebenarnya. Ini akar 233. Kita udah dapat itu sebenarnya. Ya. Nah, di sini kita akan memisalkan panjang A aksen H dan A aksen B. Kita akan misalkan itu. Ya. Nah, sekarang misalkan panjang ini X, gitu ya. Maka panjang A aksen B adalah akar 233 min X. Ya. Panjang AB 12, AH. Nah, panjang AH bisa kita cari dengan menggunakan segitiga AEH. Yang ini. AEH. Oke. Segitiga AEH, siku-siku di mana? Di AEH itu ada di A ya, Kak? Bukan di A. Di E. Oke, betul ya. Betul. Siku-sikunya di E. Berarti panjang AH sama dengan akar dari AH akar dari AE kuadrat tambah EH kuadrat. Oke. Itu dia. Panjang AE itu lupa. Bentar ya. AE 8, Kak. Oke. Ya. EH-nya 5. Oke. Berarti ini akar 64 sama 25. Akar 89. Oke, angkanya jelek emang. Jelek. Oke. AA aksen kuadrat yang sebelah kiri itu kita lihat segitiga AHA aksen, yang sebelah sini, yang sebelah kanan maksudnya, kita lihat segitiga ABA aksen. Ya. Oke. Untuk segitiga AHA aksen, panjang AA aksen kuadrat itu sama dengan apa? Kenapa, Kak? Panjang, bukan panjang sih. AA aksen kuadrat di segitiga yang ini itu sama dengan apa? AA aksen kuadrat juga. Sama dengan AB aksen. ABA aksen. Kayaknya bukan itu sih yang aku minta. Bukan itu. Tapi hubungannya berdasarkan teorema Pythagoras yaitu ini sebenarnya. A kuadrat. Ini kan sisi miring, ya kan? Ini sisi miring. Yang ini kan penyikunya. Nah, yang kita cari itu kan AA aksen. Berarti sisi miringnya kan AH kuadrat kurangi sama yang ini. Gitu. Lihatnya kayak gitu. Ya. Berikutnya yang sebelah kanan itu kan kita ngelihat segitiga ABA aksen kan. Kita lihat ini. Kita lihat segitiga yang itu. Nanti panjangnya AB kuadrat kurangi dengan A aksen B kuadrat. Nah, karena kita udah tahu semuanya ya, kita bisa masukkan di sini. AH kuadrat, berarti ini kita kuadratkan, ya, dapat 89 min A aksen H kuadrat, berarti X kuadrat, sama dengan AB kuadrat 12 kuadrat 144 kurangi dengan panjang A aksen B itu akar 233 min X. Ya, kuadratkan. Nah, ini kita jabarkan. Ya,
bagian yang ini sih yang kadang paling susahnya dari sini. Karena Susah kalau banget, ini Kak. nggak teliti, bakal ya salah gitu. Ya. Jadi harus double check gitu ya. Oke. Nah, hasilnya kayak gini ya. Sekarang kita buka tanda kurungnya. Kita buka. Oke. 144 kurangi 233 ditambah 2x kali akar 233 min x kuadrat. Ya. Nah, ini min x kuadrat dengan min x kuadrat habis ya. Next, 89. Oke. 144 kurangi 233 berarti nanti 89. min 89. Oke. Oke. Min 89 plus 2x akar 233. Nah, 89 tambah 89 178. Pindah ruas ya, Kak? Yes, betul. Min 89 pindah ke kiri ya. Berarti 89 ditambah 89. Dengan demikian, 178 sama dengan 2x kali akar 233. Ya. Nah, di sini x-nya sama dengan 178 per 2 akar 233. Ya. Ingat, di penyebut ini kita menghindari bentuk akar. Ya. Sehingga untuk menghilangkan akar di penyebut, kita rasionalkan penyebutnya. Dikalikan dengan apa? 233. Ulang. Akar Oke. 233. Per akar 233. Itu dia. Oke. 178 bagi 2, 89. Berarti ini bisa kita coret. Ya. Sehingga nilai X itu sama dengan 89 akar 233 per 233. Nah, apakah ini udah selesai? Belum. Belum. Karena yang kita carikan AA aksen, bukan panjang X. Bukan itu yang kita cari. Ya. Nah, ini nih, angkanya udah gede, nggak enak. Oke. AA aksen kuadrat, AH kuadrat min A aksen H kuadrat. Berarti 89 kuadrat kurangi dengan 89 akar 233 per 233 kuadrat. 89 kuadrat kurangi dengan 89 kuadrat kali 233 per 233 kuadrat. 89 kuadrat kurangi, ini bisa kita coret ya. Tinggal apa? 89 kuadrat per 233 sama dengan 89 kuadrat. Nah, sampai di sini 89 kuadratnya bisa kita keluarkan karena dia sama-sama punya ini. Yang ini sama yang ini. Dia kan sama-sama punya 89 kuadrat ya. Itu bisa kita keluarkan sehingga 89 kuadrat kalikan dengan 1 min 1 per 233. Ya, sama dengan 89 kuadrat kali nanti samakan penyebutnya dapat 232 per 233. AA aksen berarti akar dari ini 89 kuadrat kali 232 per 233. 89 kali ini akar 233. Akar 232 itu sebenarnya nanti 2 akar 58. 2 akar 58 karena 232 itu sama dengan 58 kali 4. Ya. 89 kali 4 kali 2. Sorry. 2 akar 58 per akar 233. Kalikan dengan akar 233 per akar 233. Ya Allah. Ini bentuknya jelek sih ini. Ya Allah. Ini kalau misalnya sampai ini jadi soal ulangan harian gitu ya, ya Allah. Ini makan waktu berapa lama kalau Pak ngitungnya gini? Berapa lama ini? Dan nanti dapatnya segitu per 233. Selesai juga akhirnya ya.
Selesai. Wow. Nah, aku cek dulu ya. Aku cek dulu dengan yang Kak. di filenya ini. Yes. Iya di file di saya 12/233 Iya. akar Oke. 2733 itu ya. Wow. Bentar ya, aku cek pakai kalkulator dulu. Harusnya kalau dia hasilnya sama, berarti benar. Bentar ya. Cek pakai kalkulator dulu. Ini angkanya ribet sih nih. 12, Emang angkanya bener-bener 20, 37, 4, sedih. 2, 3. Oke. Bentar ya. 178. Oh, bentar. Aku cek lagi deh. Bentar ya. Bentar. Ini risikonya ya kalau kayak gini bisa jadi aku ada yang salah di situ. Ada yang salah di sini. Bentar ya. Aku cek dulu. Cek dulu. Oke. Oke sih sebenarnya. Bentar. Bentar deh. Indo. Oke. Iya. Kuadrat. Oke. Ini. Bentar deh. Tapi kalau dia gini, kayak nggak mungkin gitu lah. Panjang A aksennya sampai segini. Nggak mungkin. Berarti, ntar aku nge-refer ke filenya dulu. AB, AH, HB. Oh, Kenapa tuh Kak? oh, finally got it. Ini sebenarnya nggak aku rekomendasiin ya kalau Iya susah banget. angkanya jelek. Maka Jelek dari banget. itu kita pakai kesamaan luas, ya Allah. Padahal Astaga. tadi aku bilang kalau kita bisa pakai itu. Berarti ini kita hapus saja ya. Kita Tadi hapus dibilang saja lah. pakai ini lebih apa namanya lebih gampang. Tapi pas dilihat Benar. susah Yes. banget. Oke. Gimana Sheryl? Kalau kita pakai kesamaan luas, jadinya jauh lebih gampang. Betul. Karena kita tinggal gambar segitiga ABH kan. ABH, ini misalkan A aksen, gitu ya. Panjang AH, tadi akar 89. Bentar aku cek lagi. 85, 6425. Iya, benar. Oke. AB 12, panjang HB akar 233. Ya. Nah, baru deh di sini pakai kesamaan luas. Oke, tadi ya segitiga ABH itu luasnya ya dapat kita lihat dengan dua cara. Yang pertama, kita anggap AB sebagai alas, AH sebagai tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lihat HB itu sebagai alas dan A aksen sebagai tinggi. Berikutnya, karena di kiri dan kanan sama-sama ada setengah, coret aja. Ya. AB 12 kali AH akar 89. Oke. HB akar 233 kali AA aksen. Ya. Berarti panjang AA aksen 12 akar 89 per akar 233. Kita kalikan dengan akar 233 per akar 233 sama dengan A aksen, maka itu jawabannya. Ya, yang udah ada di file itu yaitu 12 per 233 akar 20.737 cm. Itu dia. Wow. Itu dia. Angkanya emang ya jelek sih. Jelek. Kayak gitu. Emang jelek. Oke, gimana? Ada pertanyaan kah?
Kak, kalau misalkan dari bentuk balok kayak gitu diubah ke jadi siku-sikunya, saya beda ini loh Kak, beda arah gitu loh. Misalkan di situ H-nya di atas. Nanti saya di situ hanya di tempat B tuh. Tapi tetap sama gitu loh siku-sikunya. Oke. Soal penamaan sebenarnya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Tapi nggak ada masalah sih. Asalkan nanti hasilnya sama, itu oke. Benar-benar nggak apa-apa. Ya. Tapi aku memang kadang namainnya ya kayak gini. Yang udah aku bikin gambarnya gitu. Ya, kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya kalau soal peletakan bisa beda, tapi benar-benar diperhatiin ya. Itu sih. Kalau salah, misalkan dia nanti akhirnya hasilnya sama. Susah banget Kak. Buset. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum melanjut? Sebenarnya A aksen itu sama aja kayak huruf-huruf lain gitu kan Kak ya? Oke. Itu soal penamaan titiknya ya, penamaannya. Iya. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya titik ini dikasih huruf J, K, L, M, N, O, P, Q, itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi hurufnya ya sebenarnya terserah. Mau pakai huruf apa, it's okay. Jadi nggak harus O atau A aksen, itu nggak harus. Oke? Iya Kak. Oke. Lanjut. Oke. Jadi ya kalau misalnya mau lanjut. Nah, lanjut untuk yang 2C aja Kak. Oh, 2C aja. Ya langsung 2C. Oke. Kalau 2C agak bingung tuh Kak. Oh, oke. Untuk soal nomor 2 itu kita bermain dengan kubus. Yay. Setidaknya lebih gampang ya daripada balok. Gampang ya? Oke. Tanda kutip sih sebenarnya kata mudahnya itu tanda kutip. Oke. Untuk soal nomor 2 karena ini mintanya cuma ngebahas bagian C yaitu tentukan jarak B ke garis EG. Ya udah, kita CDE Kak, CDE. Oh, CDE juga. Oke, baiklah. Jarak B ke garis EG. Untuk ini kita bikin kubusnya ya. Set, 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 set. Tek, 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 tek. Set, 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 set. Set, set. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kita bikin garis EG dulu. Ya. Nah, ini kita harus punya segitiga di sini. Karena kita cari jarak B ke garis EG, berarti segitiganya adalah segitiga BEG. Oke. Benar ya? Kita akan manfaatkan segitiga BEG. Oke? Ingat tadi, kalau proyeksi itu harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat segitiga BEG. Ya. Oh ya, sebelumnya panjang rusuknya 8 cm ya. Untuk kubus ini. Oke. Sebelum kita proyeksian ya, segitiga BEG itu segitiga sama sisi sebenarnya. Dia sama sisi. Nah, apa akibatnya kalau segitiganya sama sisi? Nanti proyeksi titik B ke garis EG jatuhnya pas di tengah EG. Itu akibatnya. Dia jatuhnya pas di tengah EG. Nah, kayak gini. Ya. Ini pas di tengah EG nanti. Ya. Nah, berikutnya kita gambar segitiga BEG-nya. Ya.
E, G, B. Oke, set. Ini tegak lurus, ya. Oke. Misalkan ini O deh. Misalkan ini titik O. Berarti jarak titik B ke garis EG sama dengan panjang BO. Ya, sama dengan panjang BO. Nah, bukan panjang. Garis BO, ya, itu garis tinggi segitiga BEG. Garis tinggi. Ya. Nah, sekarang aku mau tanya. Panjang EG berapa? EG-nya itu dia 8 bukan sih, Kak? Bukan 8. 8 akar sesuatu. Oh, 8 akar 2. Itu dia. Betul banget ya. Panjang EG itu 8 akar 2. Tadi aku udah bilang kalau O itu titik tengah EG. Ya. Berarti panjang EO sama dengan panjang OG sama dengan 8 akar 2 bagi 2. 4 akar 2. 4 akar 2. Ya. Berikutnya, panjang BE berapa? BE ya. BE-nya berarti 8 akar 2 juga. Oke. Kenapa bisa 8 akar 2? Karena dia diagonal sisi. Oke, sip. Itu dia. Nah, panjang BO pakai Pitagoras. Nyarinya ya. BO kuadrat sama dengan apa? Lihat B segitiga BEO biar gampang. berarti BO sama dengan BE kuadrat Oke, betul. ditambah Ditambah atau dikurang? oh BO ya dia. Berarti dia dikurang. BO. Oke, sip. Dikurang BO. BO BG. EO. EO sebenarnya. Oh iya EO. Oh iya EO. Oke. BE 8 akar 2 ya. EO 4 akar 2 ya. 8 akar 2 kuadrat ini kan 64 kali 2 ya. Kurangi dengan 4 akar 2 dikuadratkan berarti 16 kali 2 ya. 64 kali 2 128 kurangi 16 kali 2 32. 128 kurangi 32 96 ya. Dengan demikian panjang BO sama dengan akar berapa tuh? Akar ya. Oke, akar 96 cm. Dan ini bisa disederhanakan menjadi ini 96 itu sama dengan 16 kali 6 ya. Nah, ini bisa kita tulis akar 16 kali akar 6 cm berarti 4 akar 6. Oke, itu dia final ya. Kita dapat deh panjang BO alias jarak titik B ke garis EG, yaitu 4 akar 6 cm. Selesailah soal ini. Yeay. Alhamdulillah ya. Yang C selesai. Oke. Ada pertanyaan? Sebentar kan nulis dulu. Oke. Sebentar. Kalau ini salah satu materi di kelas 12 yang paling susah atau emang ada lagi? Kalau kelas 12 itu nanti ada 4 materinya. Kalau mat wajib ya. Setelah dimensi 3, statistika. Setelah statistika nanti ada aturan pencacahan sama peluang. Peluang itu kayak yang di SMP bukan sih? Kayak di SMP, tapi kalau di SMA itu ya lebih dalam.
lebih dalam gitu. Oh. Iya, iya. Sebentar Kak, kita lihat dulu apakah ada yang mau ditanya. Nggak ada sih Kak, ada yang mau ditanya. Lanjut yang ke D. Lanjut ke D ya, bagian D. Soal D itu jarak titik B ke garis AG. Ya, oke. Gambar kubusnya ya, as usual, seperti biasanya, gambar kubus, set, 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 A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita bikin garis AG dulu ya. Set, itu dia. Dan satu lagi, kita bikin garis apa? Biar kita bisa tahu B ke AG itu jaraknya berapa? Bisa ke C juga. Garis apa? Garis apa itu? Garis ya? G Kak. BG. Oke, betul ya. Nah, itu dia. Sekarang kita akan proyeksikan titik B ke garis AG. Oke. Sekarang kita akan lihat segitiga ABG dulu, ya. Segitiga ABG itu nanti dia akan siku-siku di B. Siku-sikunya di B. Walaupun di gambar ini emang sekilas kayak menipu gitu loh, ya kan? Karena kayaknya kalau ngelihat sekilas aja ya, AB dengan BG kayaknya nggak tegak lurus. Padahal sebenarnya mereka berdua tegak lurus. Itu. Kok bisa Kak? Nah, kenapa bisa tegak lurus? Kenapa? Gini. Kita lihat bidang ABFE deh ya. Bidang ABFE itu kan dia tegak lurus dengan bidang BCGF. Karena apa? Ada garis yang tegak lurus dengan ini. Garis pada bidang ABFE yang tegak lurus dengan bidang BCGF. Yaitu AB tegak lurus dengan BF. Dia tegak lurus dengan itu. Akibatnya adalah nanti AB dengan BC tegak lurus. Iya. AB dengan BG tegak lurus. Iya. Itu akibatnya. Kalau misalnya masih bingung ya, kok bisa AB itu tegak lurus dengan BG, bisa pakai ini, GeoGebra. Bisa sih pakai itu. Atau kalau misalnya punya kubus gitu ya, tapi bukan kotak gitu sih. Jadi kayak kerangkanya aja. Kerangkanya aja, itu juga bisa membantu mungkin. Untuk tahu, kok dia tegak lurus ya? Bukannya nggak tegak lurus tuh. Ya, oke. Anyways, kita lanjutkan dengan tanda kutip melepas bidang ABG alias kita gambar ulang di dimensi 2-nya. Ya, kita ambil segitiga ABG, A, B, G, siku-siku di B. Ya, ingat tadi proyeksi harus tegak lurus. Ya, berarti tarik garis B, tarik garis dari titik B ke sekitar sini. Ya, aku kasih warna lain deh biar gampang ngeliatnya. Oke, misalkan titik itu O ya, kita pakai O aja. Oke, panjang rusuknya berapa tadi?
8 ya? Oke. 8 Ya, cm. 8. Oke. Panjang BG berapa? Panjang BG. BG 8 akar 2. Oke. Panjang AG. AG 8 akar 3. Sip. Itu dia. Betul ya. 8 akar 3. Nah, untuk soal ini kita akan pakai kesamaan luas lagi. Ya. Kesamaan luasnya gimana? Gini. Kita lihat segitiga A, B, G. Lihat segitiga itu. Ya. Seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, luas segitiga ABG itu bisa kita lihat dari dua sudut pandang gitu ya. Dua sudut pandang, yaitu yang pertama, anggap AB sebagai alas dan BG sebagai tinggi. Satu lagi, AG sebagai alas dan BO sebagai tinggi. Ya. Setengah coret, AB 8 kali BG 8 akar 2 sama dengan AG 8 akar 3 kali BO. Ya. Berikutnya 8 ini bisa kita coret ya. Sehingga BO sama dengan 8 akar 2 per akar 3 kalikan dengan akar 3 per akar 3 dapat 8 per 3 akar 6 cm. Selesai. Itu dia. Bentar ya dulu, Kak. Oke. Tapi saya masih nge-lag di Oke. nentuin alas tingginya itu loh, Pak. Oke. Gampangnya sih gini ya. Alas dengan tinggi harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Alas dengan tinggi harus tegak lurus. Yes. Alias dia bentuk Maksudnya tuh gimana, Kak? siku-siku. Contohnya gini. AB Ya, siku-siku. sebagai alas, BG ini sebagai tinggi. Nah, ini dia kan tegak lurusnya kan ya jelas gitu loh. Karena ada ini. Ada tanda ini nih. Iya, iya. Kalau ada tanda ini, berarti dia siku-siku. Ya udah, akibatnya AB tegak lurus dengan BG. Ya. Terus yang sebelah sini gimana? Nah, sama sebenarnya. AG ini kan bisa kita anggap sebagai alas ya. Nah, ini dia akan tegak lurus dengan BO. Tegak lurusnya bisa diketahui dari sini. Ada tanda ini. Oh, karena ada dua ini ya, kayak dua siku-siku ya. Di B dan juga di O. Sini. Gitu Benar, sebenarnya. Pak. Kalau nggak ada tanda ini, kita nggak boleh nyimpulkan kalau itu tuh siku-siku. Ya. Oh, Itu iya, dia. iya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke soal E ya? Nyatet dulu. Oke. Ini bakal masuk di UTBK nggak ya, Kak? UTBK bentar. Enggak kan lah ya. Kalau aku ngelihat kemarin tuh ada hanya satu soal. Hanya satu. Hanya satu. Satu soal. Cuma satu. Tapi kalau misalnya kalau seandainya nih ya teman-teman di sini tuh MIPA gitu ya alias saintek, dimensi 3 tuh topik yang lumayan sering muncul sih di UTBK atau ujian mandiri gitu. Ini biasanya ada. Biasanya ada. Oh, jadi kalau di sosum itu cuma satu, sedangkan Sosum, di ya bisa saintek dibilang ada sosum banyak, tuh lebih, agak banyak ya. ya, lebih dikit munculnya kalau sosum. Bisa dibilang kayak gitu sih. Kak, saya mau nanya, Kak. Yes.
8 akar 2 sama dengan 8 akar 3. Nah, itu kenapa harus dikali akar 3? Kenapa nggak dikali akar 2? Yang ini. Iya. Ini nih, yang Oh. 8 akar 2 per akar 3. 8 Ya, akar 3 itu kan kenapa harus panjang dikali akar 3? AG. Oke. Soal kenapa dia dikalikan akar 3 itu karena tadi ya, sebenarnya aku udah bilang kalau kita nggak pengen ada bentuk akar di penyebut. Kita nggak mau ada itu. Ada akar di penyebut. Caranya gimana supaya akar di penyebut hilang? Kita rasionalkan penyebutnya. Dengan cara kita kalikan dengan bentuk di penyebutnya. Ya, akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 hasilnya 1, jadi dia tidak mengubah hasilnya. Dia nggak ngubah hasil, cuma ngubah bentuk aja. Kayak gitu alasannya. Kenapa kok dia harus ada ini gitu loh. Dan jawabannya berupa ini. Gitu. Begitu. Oh, oke, Kak. 6. Itu bisa jadi 8 per 3. 3-nya itu dari akar 3 kuadrat ya, Kak ya? Yes. Ada situ. Oke, Kak. Yes. Lanjut ke E. Iya, Kak. Oke. Terakhir ya, soal E. E itu jarak apa ya? Bentar ya. Jarak titik B ke garis AP. P titik tengah HG. P titik tengah HG. Oke. Sama seperti soal-soal sebelumnya ya, kita gambar dulu kubusnya biar tahu mana yang harus kita hitung gitu ya. Dan juga ini sebenarnya ngebantu kita buat ngebayangin. Karena kalau nggak ada gambar ya susah buat ngebayangin gitu. Oke. P itu titik tengah HG. Berarti titik P ada di sini. Di sini ya. B ke AP. Kita bikin garis AP dulu. Bikin AP ya. Habis itu kita bikin satu garis lagi. Garis apakah itu? Garis apa itu? Garis garis BP sih sebenarnya yang kita bikin. Garis BP. Ini garis yang kita bikin. Oke. Nah, sekarang kita akan gambarkan segitiga BAP. Di mana ya? Di sini aja deh. Sini aja. Kita akan gambar segitiga BAP. Di sini. Oke. A, B, P. Oke. Proyeksi haruslah tegak lurus. Ya. Maka kurang lebih nanti itu di sini. Oke. Misalkan titik ini O lagi deh. Ya. O. Oke. Panjang AB kita udah tahu ya, 8 cm. Oke. Pertanyaannya yang pertama sih, nih. Gimana cara nyari panjang AP? Gimana caranya? Cara cari AP dengan buatin lagi segitiga siku-siku. Buat segitiga pakai siku-siku. AHP. Oke. Bikin segitiga siku-siku. AHP. Oke. Betul ya. Kita bikin segitiga siku-siku AHP. Baik kan ini ya. Nah. Oke. Panjang AH berapa? AH 8 akar 2. Oke. Betul. Panjang HP berapa? HP berarti 4. Oke.
Itu dia. Maka panjang AP sama dengan akar dari apa? AP sama dengan akar dari AH kuadrat tambah Oke. HP kuadrat. Oke. Ya. Berikutnya kita masukkan 8 akar 2 sama 4-nya ke situ ya. Berarti 8 akar 2 kuadrat itu kan nanti 128 ditambah 16 ya, sama dengan akar 144 12 cm. Oke. Berarti kita udah tahu panjang AP ya. Kita udah tahu itu. Nah, satu lagi adalah panjang BP. Gimana cara kita nyarinya? Ini yang mungkin agak pusing juga ya. Tapi enggak sih. Untuk nyari panjang BP, kita perlu... Bisa sama kayak tadi enggak, Kak? Oke, sama kayak tadi ya. Tuh. Kita pakai segitiga BFP. Ya, untuk nyari panjang BP. Kita pakai itu. Berarti bikin garis PF. Ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita gambar ulang ya. BP, segitiga BFP maksudnya. Oke. F, siku-sikunya di F ya. Nanti siku-sikunya di F, P, B. Panjang BP sama dengan akar dari? BP akar dari BF kuadrat tambah FP kuadrat. Oke. Tuh. Itu dia. Oke. Panjang BF 8 ya. Nah, panjang FP. Nah, ini. Oke. Oh ya, panjang FP kan kita belum tahu ya. Nah, untuk nyari panjang FP, pakai segitiga apa? Pakai segitiga apa? Pakai segitiga sama sisi. Bukan sama sisi sih. Dia sebenarnya sama kaki dan siku-siku. Oh. Itu segitiganya itu. Yaitu segitiga. Intinya ada garis ini. Ada garis PF. Terus sama PE. Oh iya, bukan. PG lebih dekat ya. Nah, Iya. kita pakai ini aja. Ini kan gampang. Gampang buat dicari. Iya benar-benar. Ya kan? Nah, PG ini tegak lurus dengan GF. Berarti nanti PF itu sebagai sisi miringnya. Ya. Kita cari di sini aja. Oke, kita bikin kecil aja. Siku-sikunya di mana? G. Ya. Berarti GF panjangnya 8 ya. Dan PG panjangnya 4. Oke. Panjang. Kita pakai PF kuadrat aja ya, biar lebih cepat. Oke. PF kuadrat sama dengan PG kuadrat plus GF kuadrat. 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 64 sama 16, 80. Oke. Berarti panjang BP sama dengan akar 64 tambah 80 sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Nah, ternyata ya panjang AP sama dengan panjang BP. Berarti segitiga ABP adalah segitiga sama kaki. Oke. Untuk segitiga sama kaki, proyeksi dari B ke AP juga akan jatuh pas di tengah AP. Pas di tengah. Oke. Maka panjang AO sama dengan OP sama dengan 12 bagi 2. 6 cm. Dengan demikian, ya, kita lihat segitiga ABP ya sekarang. Panjang BO bisa kita cari pakai Pitagoras. Begitu. Bentar, B ke AP kan? Ya, B ke AP. Oke. Tapi, oke. Ntar aku lihat sini dulu ya. Kalau di sini, dia pakai ini. Jadi, kita bikin garis tinggi ya. Bikin garis tinggi dari titik P. Nanti dia jatuhnya pas di tengah AB. Pas di tengah AB.
Oke, bentar aku cek dulu ya. Oke, oke. Oke. BO 6436 kali ya. Oke. B ke, semoga aku nggak salah baca soal ini ya. Ya benar. B ke AP. Berarti ke sini. Oke. Ini 12, ini 12. BT ya. Ini aku sekalian ganti T aja ya, biar nanti sama dengan filenya gitu. Sebenarnya bisa sih aku ganti T kayak gitu. Nah, berarti kalau gitu ya, panjang BT bisa kita cari tuh. Oh, ya benar yang di filenya. Kita bikin garis tinggi dari titik P jatuhnya ke tengah AB. Jadi nanti ya garis OP itu selain sebagai garis tinggi segitiga ABP, dia juga sebagai garis berat. Garis berat itu apa? Garis yang ditarik dari salah satu titik sudut yang membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Itulah garis berat. Oke. Berarti Ini juga sama. Kak. Apa? Berarti itu termasuk PO bukan? PO, yes. PO kan dia garis tinggi juga garis berat, ya kan? Garis berat yang membagi AB. BT juga garis tinggi untuk segitiga ABP, ya. Nah, sekarang kita akan pakai satu alat yang udah kita pakai di soal-soal sebelumnya, yaitu kesamaan luas, ya. Kesamaan luas untuk segitiga ABP. Oke. Segitiga ABP. Oke. Sama-sama ada setengah kali alas kali tingginya ya. Nah, sekarang tadi alas dengan tinggi harus tegak lurus. Sekarang kita mulai dari sini. AB kita anggap sebagai alas dan OP itu sebagai tinggi karena dia tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Berarti yang pertama setengah kali AB kali OP sama dengan setengah kali yang kedua AP sebagai alas ya dan BT itu sebagai tinggi. Oke, karena dia tegak lurus ya. Setengah kali AP kali BT. Setengah bisa kita coret ya. AB panjangnya 8. Nah, panjang OP bisa kita cari dengan melihat segitiga AOP ya. Lihat segitiga yang ini. Nah, OP nanti kita gambar satu deh di sini. Kita bikin di sini aja. Oke. IA P O. Berarti panjang OP kuadrat sama dengan apa? OP kuadrat sama dengan AO kuadrat tambah AP kuadrat. Bukan. PO ya, PO kuadrat tambah PA. Bukan. Miringnya yang Iya, mana AP untuk kuadrat. segitiga? AP kuadrat. Oke, plus atau min? Yang ini. Oh, buat nyari OP ya? OP. Oh iya, dia min. Dikurang. Kurangi dengan? AP dikurangi dengan PO. Dengan AO dong harusnya. AO. AO kan harusnya. Oke, AP 12 ya kan? AO berapa? 4 kan? Berarti 144 kurangi 16, 128. OP akar dari 128 ya. 128 itu kan 64 kali 2. Berarti OP sama dengan 8 akar 2 cm. 8 akar 2 sama dengan panjang AP itu 12 kalikan panjang BT. Ya. Nah,
Berarti panjang BT sama dengan 8 kali 8 akar 2 per 12. Ya, per 12. Oke, 8 dengan 12 itu kan sama-sama habis dibagi 4 ya. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Nah, dengan demikian, BT panjangnya ya, itu sama dengan 16 per 3 akar 2 cm. Selesai deh di situ. Selesailah. Ada pertanyaan mungkin? Bentar, Kak. Ini agak panjang ya, Kak ya? Lumayan sih ini. Lumayan. Tapi nih Kak, di file yang saya kasih itu, di PAB-nya itu kan ada 12 tuh yang di PB-nya. PB. Oh ya. Nah, Oke. itu kata apa namanya yang ngajarin saya itu 12-nya itu dijadiin 4 akar 9. Oh, itu 4 bisa akar 9 juga. biar dapat itu. Bisa. Itu gimana sih Kak? Maksudnya saya nggak ngerti deh. Bisa. Saya nggak Jadi ngerti. ini. Nah, kok bikin sidebar aja ya. Nah, sebenarnya kok bisa dapat begitu ya? Itu gini. Misalkan kita punya segitiga siku-siku ya. A, B, C, D. Misalkan. Gitu ya. Oke. Berarti ini. Misalkan panjangnya itu. Nah, ini yang agak menarik. Panjangnya. Karena kita bisa misalin panjangnya ini misalkan dengan A akar P. Ini A akar Q. Dan ini nanti A akar R. Gitu ya. Oke. Berdasarkan teorema Pythagoras, kita punya AC kuadrat ya. Itu kan AB kuadrat plus BC kuadrat ya. Nah, ini kita masukkan panjang AB dan BC-nya ya. Sama dengan A kuadrat kali P ditambah A kuadrat kali Q. Nah, AC itu A akar R kan. Berarti ketika A akar R kita kuadratkan, dia akan menghasilkan A kuadrat kali R. Oke. A kuadrat kali R sama dengan, nah, yang ini kan sama-sama punya A kuadrat tuh. Sehingga A kuadratnya bisa kita keluarin. Tinggal A kuadrat kali P plus Q. Jadi bisa kita coret, dapat tuh R sama dengan P plus Q. Nah, ini kurang lebih kayak gini sih, saya nggak tahu. Nah, untuk soal ini, ya, soal yang E itu, kita ambil segitiga APO deh. AOP juga sama aja sih. Oke, AP 12, AO. Kalau kita pakai itu, ya, yang 12-nya kita ganti jadi 4 akar 9 itu ya, maka 12 itu kan bisa kita tuliskan sebagai apa? 4 kali 3. Ya. 3 itu akar 9. Ya. Sedangkan 4 gimana? 4 kali 1. 1 kan ya bisa kita tulis sebagai akar 1. Gitu. Nah, nanti panjang OP itu dia tinggal begini aja. Jadi, kalau misalnya kita punya, bentar ya, aku cek dulu. A akar P, A akar Q. Oh, oke. Gini. Gini aja. Berarti kalau kita punya ini ya, bentar ya. Bisa sih kayak gini. Berarti ini A akar P, ini misalkan ini A akar Q. A akar P min. Bisa sih kayak gini. Itu triknya emang. Tapi kalau misalnya nggak tahu kok tiba-tiba cepatnya begitu ya, mending jangan pakai ini. Kalau misalnya nggak tahu dapatnya dari mana ya.
Jadi ya kalau misalnya nggak tahu asal usulnya ya, rumus cepatnya yang kayak gini, mending jangan pakai deh. Ntar takutnya malah bingung gitu. Walaupun Tadi sebenarnya 12-nya bisa hilang kemana, Kak? apa Tadi 12-nya hilang kemana itu 12? yang ini. Iya itu. Mm-mm. Itu dia sebenarnya diubah ke gini. 12 sama 4 itu kan FPB alias faktor persekutuan terbesarnya kan 4 tuh ya. Nah, 12 berarti kan bisa kita tulis sebagai 4 kali 3 ya. Nah, yang kita mau di situ adalah ada bentuk akar. Ada bentuk akar. Ya udah, 3-nya kita tuliskan sebagai akar 9 ya. Akar 9. Kayak gitu sih soal kenapa kok ya Oh. bisa 12 itu jadi 4 akar 9. Itu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum aku akhiri? Nggak ada sih, Kak. Oke. Itu temannya. Ini aku manggilnya Cecil apa Sheryl ya? Kayak Sheryl. dua nama, jujur. Sheryl. Oke, gimana Sheryl? Ada yang mau ditanyain mungkin? Udah mantep, Kak. Oke. Oke lah kalau begitu. Dia pusing. Oke, kalau misalnya nggak ada, ini aku stop record ya.